Politisi-politisi di DPR mengatakan apa yang Bapak katakan itu adalah bagian dari provokasi. Jadi jangan termakan dengan provokasi seorang Gatot Nurmantio. Apa tanggapan Bapak? Provokasi ya? Ya boleh saja dibilang provokasi. Tetapi keyakinan saya sesuai dengan Sumpah Prajurit. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang saya sampaikan adalah mengingatkan kepada seluruh anak bangsa tentang sejarah kelam, di mana ideologi Pancasila akan diganti dengan ideologi komunis. Dan saya dengan keyakinan saya menyampaikan ini dengan landasan-landasan yang benar. Apabila itu ada yang mengatakan saya provokasi dan tidak pertanggungjawaban, saya siap mempertanggungjawabkannya. Tapi alangkah anehnya, orang berbuat baik dan benar untuk meningkatkan bangsa dianggap provokasi. Misalnya Ciptaning, seorang anggota DPR dari PDIP. Demikian juga ada anggota DPR yang lain, Oki Asokawati misalnya. Orang tua dia adalah seorang wakil komandan G30S. Ya, tadi saya sampaikan bahwa peristiwa G30S PKI itu rangkaiannya bukan hanya TNI saja, tapi umat Islam dan tokoh-tokoh agama, khususnya NU, Banser dan sebagainya menjadi korban yang cukup banyak itu di berbagai daerah. Kemudian, mari kita lihat suatu kekuatan yang luar biasa setelah habis reformasi itu, ya, bahwa yang saya katakan tadi, akar budaya nasionalisme kita mulai dihilangkan dulu. Itu sistem. Seperti pendidikan bahasa Indonesia, agama, civics, dan budi pekerti, yang tadinya merupakan pelajaran pokok, yang apabila mendapat nilai merah kita tidak bisa naik kelas, itu dihilangkan. Yang kedua, sejarah tentang pemberontakan G30 PKI itu dihilangkan. Kalau bukan kekuatan besar itu, apa tujuannya? Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Kemudian lagi tentang pemberhentian pemutaran film yang selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? Ideologi Gatot Nurmantio dan gerakan anti RUU HIP. Catatan wawancara dengan Rosi oleh Dr. Syahganda Nainggolan. Kemarin berbagai orang saling mengunggah foto wawancara, yaitu potongan wawancara Rosi Kompas TV dengan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, terkait kebangkitan komunis di Indonesia. Video itu ternyata viral bersamaan dengan laporan gelombang aksi penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang dipelopori FPI dan juga MUI seluruh Indonesia. Dan saya tertarik atas video tersebut. Meski kemudian saya cek ke YouTube, ternyata video itu telah diunggah di sana setahun lalu. Namun setahun pun ternyata tidak lama untuk melihat bagaimana ideologi Gatot Nurmantio atau GN. Yang setahun ini belum muncul lagi ke permukaan politik. Informasi yang menarik dari video ini adalah GN menyatakan yakin bahwa komunisme akan bangkit di seluruh Indonesia. Yang kedua, pemerintahan Jokowi meminta agar penanganan terhadap komunisme dan orang-orang yang menggerakkan diperlakukan lunak saja. Dan yang ketiga, korban terbesar dalam sejarah pemberontakan komunis di masa lalu adalah para ulama dan juga umat Islam. Sedangkan pertanyaan yang menarik diajukan Rosi adalah, apakah GN yakin dengan informasi bangkitnya komunisme di Indonesia? Apakah GN bukan bermaksud memprovokasi rakyat Indonesia terkait isu ini? Apakah GN tidak takut dengan resiko yang mungkin dihadapi dengan statusnya sudah purnawirawan saat ini? GN menyatakan bahwa pernyataan Rika Ciptaning tentang kebangkitan anak-anak PKI yang jumlahnya 20-an juta sebagai rujukan dasar. Rujukan lainnya tentang kebangkitan komunisme antara lain, yang pertama, adanya kaderisasi partai politik tertentu ke PKC atau Partai Komunis Cina, RRC secara rutin dan juga berkala. Kedua, adanya pelemahan ajaran agama dan Pancasila dalam sistem resmi kurikulum belajar pendidikan saat ini. Yang ketiga, adanya pertemuan-pertemuan politik anak-anak eks-komunis.
Selain itu, adanya distribusi kaos-kaos lambang komunis Palu Arit meluas di Indonesia. Dan yang terakhir, adanya razia buku-buku komunis yang dilakukan jajaran militer. Sejarah tentunya bukan sebuah jalan lurus, bukan pula rangkaian informasi berbasis tahun dan juga tanggal. Bukan pula sebuah gelombang searah. Namun sejarah adalah sebuah rangkaian peristiwa di masa lalu yang memiliki hukum sebab akibat dan mempunyai gelombang dengan arus berlawanan serta memiliki berbagai aktor dalam menentukan arahnya. Sejak Amerika merilis keterlibatan CIA dalam peristiwa G30 SPKI 1965, sejarah kelam tahun 1965 yang selama ini dibebankan kepada komunis atau PKI menjadi sebuah pertanyaan baru. Bukankah CIA yang membantu tentara saat itu untuk menggulingkan Soekarno dan membantai orang-orang komunis di Indonesia? Hak kaum komunis atau anak-anaknya tentunya adalah hak historis yang sah untuk menuntut pembersihan nama baik mereka serta membenarkan tafsir sejarah di masa lalu. Namun bagi umat Islam, komunisme sebagai ancaman tentu juga sebuah keniscayaan sejarah. Komunisme telah terbukti sepanjang sejarah kehadirannya sebagai ideologi anti Tuhan. Komunisme jika berkuasa akan melakukan pemerintahan diktator proletariat yang menihilkan pemilikan individual, menihilkan demokrasi dan kebebasan individual. Komunis jika berkuasa akan menjadikan agama sebagai musuh sehingga eksistensi agama hilang sebagai ajaran kehidupan. Pandangan umat Islam atas komunisme ini dengan demikian bersifat laten dan tidak terikat pada perubahan tafsir yang mungkin terjadi pada peristiwa G30 SPKI. Sehingga kebangkitan komunisme di Indonesia tetap dianggap ancaman bagi Islam dan umat Islam yang mayoritas Indonesia. Lalu bagaimana meletakkan kepentingan anak-anak ex-PKI versus kepentingan umat Islam atas isu ini? Gatot Nurmantio menjelaskan pada Rossi bahwa anak-anak PKI ini mempunyai dendam sejarah sebaiknya. Dan sebaliknya, ulama-ulama dan umat Islam tidak. Ulama-ulama bahkan menurut GN lebih besar korbannya dibandingkan PKI selama ini dalam berbagai peristiwa di masa lalu. Sejarah yang berdarah tentunya melahirkan dendam. Namun, dendam dalam teori konflik dan resolusi konflik tidak memberikan peluang bagi perdamaian. Perdamaian justru muncul kalau pihak-pihak yang bertikai di masa lalu mempunyai ruang introspeksi dan ruang komunikasi. Beberapa tahun lalu, Taufik Kiamas berusaha menjembatani berbagai kelompok-kelompok yang bertikai di masa lalu melupakan sejarah kelam itu, setidaknya mengurangi dendam. Pertemuan periodik antara anak-anak tokoh Darul Islam, anak-anak mantan PKI dan anak-anak mantan jenderal difasilitasinya berdialog secara rutin. Namun kelihatannya, upaya almarhum Taufik Kiamas itu sirna saat ini. Ruang politik kita ternyata dipenuhi keinginan kebangkitan politik anti-Islam dan ajaran komunisme versus tentunya keinginan Islam untuk mempertahankan ajaran Islam sebagai acuan resmi berkehidupan berbangsa dan bernegara. Setahun setelah wawancara GN dengan Rossi itu, fenomena terkini pertikaian antara orang-orang yang mendorong adanya haluan ideologi Pancasila versus ulama-ulama yang menolak undang-undang HIP itu merupakan fakta pertarungan ideologis yang sesungguhnya dapat dirujuk pada pikiran dan informasi GN setahun lalu itu. Meskipun wawancara GN dan Rossi di Kompas TV yang viral itu sudah berlangsung setahun lalu, namun dapat ditafsirkan bahwa GN mempunyai ideologi anti-komunisme yang tidak bisa ditawar. GN menjelaskan bahwa TNI ketika dia berkuasa ingin menghapuskan gerakan-gerakan anak-anak mantan PKI tersebut, namun pemerintahan Jokowi melarangnya. Dan menurut GN itulah yang bisa dilakukan TNI saat itu, yakni memberikan peringatan akan bangkitnya komunisme. Dalam video-video yang versi lengkap, siapa mau nonton nobar? Yang dapat dilihat di YouTube, GN mendapat argumen tantangan dari dua narasumber yang hadir. Mereka mengatakan bahwa GN terlalu cepat menyimpulkan adanya gerakan komunisme itu. Seorang sejarawan pada acara itu mengatakan bahwa tidak benar ada gerakan komunis dan mantan PKI saat ini. Fenomena Ripka Ciptaning, anak mantan PKI dan di DPR, menurutnya adalah hak seseorang yang saat ini tidak bisa dihindari. Khususnya karena anak mantan PKI bukanlah seorang komunis. Selanjutnya, pegiat hak asasi manusia sebagai penantang lainnya berharap GN tidak seperti Jenderal Orde Baru yang suka menuduh komunis atau PKI bersalah di masa lalu. Namun GN dalam video itu telah berpegang teguh pada pandangannya bahwa ada kebangkitan komunisme di Indonesia dan menilai komunisme adalah ajaran sesat yang berbahaya. Menurutnya, dia hanya ingin kaum milenial yang minim informasi dapat mempelajari sejarah secara lengkap.
Pandangan Gen ini telah menempatkan dirinya dan keketokohannya sebagai kontra kebangkitan komunisme di Indonesia. Berbagai pernyataan. Secara bersamaan, GN mengatakan bahwa ulama adalah pendiri bangsa yang utama. Kedua hal ini menunjukkan posisi ideologi GN yang berhimpitan dengan ajaran Islam, atau sering diidentikan sebagai Pancasila yang menempatkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang utama. Dan setahun setelah video resmi diunggah di YouTube, wawancara Rossi dan juga GN yang kemudian potongannya viral saat ini menjelaskan posisi ideologi GN yang pro-Islam dan sekaligus anti-komunisme. Hal ini tentunya memberikan resonansi pada pertarungan kelompok-kelompok Islam melawan pengusung RUU HIP. Berbagai demonstrasi massa umat Islam telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sehingga di tingkat pikiran pun terjadi resonansi yang dimaksud terjadi antara pikiran GN, pandangan HRS, pandangan ulama-ulama dan khususnya pandangan dua ormas Islam besar, yakni NU dan Muhammadiyah. GN tentu bukan lagi tentara aktif, namun sebagai mantan Panglima TNI, pikiran ideologis yang viral tersebut memberi makna adanya konsistensi TNI. Setidaknya, sampai beberapa tahun lalu di mana GN berkuasa menolak eksistensi komunisme, sehingga makna ini menambah moral gerakan umat dalam melawan kebangkitan komunisme di Indonesia. Itulah juga makna sumbangan ideologis Gatot Nurmantio.